Saudara, mari kita memasuki dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Kami melihat satu mujizat terjadi pada hari ini. Selama berbulan-bulan kami kehilangan pendengaran dentingan suara piano yang dimainkan oleh Ibu Mary Homan. Tetapi hari ini kami melihat karunia Allah yang ajaib. Tuhan memanggilnya kembali. Tuhan tidak membiarkan dirinya sendirian. Roh Kudus dengan lembut menjamah dan memulihkan kondisi jari jemarinya, bahkan memberikan hati yang lebih peka terhadap pentingnya musik di dalam gereja, pentingnya melanjutkan pelayanan dalam suka ataupun duka. Dan kami memuji Engkau, kami memuliakan nama-Mu yang kudus. Karena di dalam hidup kami ternyata Tuhan menyediakan mujizat. Oleh sebab itu, celikkanlah mata hati kami, supaya kami melihat mujizat yang terjadi dari hari ke hari. Dari perkara yang kecil menurut perhitungan dan standar kami, sampai yang besar. Tetapi di mata Tuhan, mujizat adalah mujizat. Tuhan, firman-Mu itu adalah mujizat yang terbesar. Dan kami hendak mendengarkannya, menikmatinya, dan menyimpannya di dalam hati kami masing-masing. Kalau ada di antara kami satu atau dua yang mengalami problema kehidupan yang tidak bisa diceritakan oleh siapapun, yang hanya menangis seorang diri, kiranya firman-Mu ini menjadi mujizat yang besar bagi mereka untuk menyentuh dan memberikan kesembuhan dari dalam. Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena anak-anak-Mu ini sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kita akan merenungkan satu tema, yaitu tentang panggilan dan kerelaan di dalam Kristus Yesus. Saudara, kita sudah membaca Nehemia pasal 11 tadi, hanya ayat 1 dan ayat 2. Tetapi sesungguhnya ayat-ayat di dalam Nehemia pasal 11 itu panjang, saudara. Tetapi setelah ayat 1 dan ayat 2 itu diikuti dengan nama-nama. Nama-nama pemimpin, nama-nama orang Lewi, nama-nama orang yang diundi dari 1/10 dari 10 orang yang terdaftar. Kemudian juga diikuti dengan nama-nama yang lain. Jadi kalau saudara membaca Nehemia pasal 11, itu berisi nama-nama tersebut. Dan puji Tuhan, saudara-saudara, apa yang ditulis Tuhan itu melalui Nehemia itu memiliki satu tujuan yang sangat besar. Mari saya ceritakan sebentar tentang latar belakang Nehemia pasal 11. Nehemia pasal 11 itu harus dilihat kembali dari pasal-pasal pertama sampai dengan pasal 10. Pasal pertama itu adalah Nehemia itu dipanggil Tuhan untuk kembali ke Yerusalem. Kemudian pasal 8 itu tembok dibangun sudah jadi, walaupun banyak masalah, banyak kekacauan, banyak serangan, tetapi mereka tetap bekerja kuat sedemikian rupa sampai tembok itu berdiri. Kemudian pasal 9, saudara, dibacakanlah kitab Taurat, yaitu firman Tuhan itu dibacakan, dikotbahkan di hadapan jemaat, untuk membuka rohani mereka kembali, untuk menengok apa yang sudah terjadi di dalam sejarah kehidupan orang Israel, di mana mereka itu mengkhianati perjanjian dengan Tuhan.
Mereka itu hidup di dalam kenajisan, bahkan mereka jatuh di dalam penyembahan berhala, dan mereka itu menyarah kepada musuh. Sehingga Tuhan itu meninggalkan rohnya, keluar dari tabernakel yang kudus itu menuju ke pintu bagian timur. Kemudian Allah meninggalkan the sanctuary of the Lord. Dan pada saat itulah Israel mengalami masa kegelapan yang paling kelam di dalam sejarah kehidupan Israel. Oleh sebab itu beberapa waktu kemudian setelah roh Allah meninggalkan tabernakel, saudara, maka tentara-tentara dari Babilonia itu menyerang Yerusalem. Bait suci dihancurkan, emas-emasnya dicongkel, alat-alat kudus itu dibawa, diangkut ke Yerusalem dalam jumlah yang sangat besar. Bahkan di dalam catatan sejarah tidak tersisa satu benda apapun yang dipakai untuk peralatan ibadah pada waktu itu. Nah, kalau alat-alat ibadah ini kemudian diikuti dengan hancurnya bait suci, kemudian kota Yerusalem dibakar habis, itu menyatakan bahwa kehancuran secara menyeluruh, kehancuran secara total dari kehidupan umat Israel. Dan mereka tidak berhenti di situ, saudara. Tangan Tuhan tidak berhenti hanya sekedar menghancurkan Yerusalem dan kota-kota di sekitarnya, tetapi membawa mereka di dalam tawanan ke Babilonia dan menjadi budak selama ratusan tahun. Dan yang dijadikan budak itu bukan orang yang lemah, bukan orang tua, tetapi yang dijadikan budak itu dari anak-anak usia 11 tahun sampai keturunan orang-orang Israel yang punya intelijensia yang tinggi, yang punya bakat dan talenta yang bagus, dan memiliki perawakan yang bisa dipakai sebagai kekuatan militer, sebagai prajurit-prajurit yang berani mati dan dikorbankan di dalam peperangan, saudara. Dan mereka diangkut ke Babilonia, termasuk orang-orang bijaksana, termasuk orang-orang yang memelihara imannya begitu kuat kepada Tuhan. Itu diangkut semuanya. Dan kita melihat di sini, saudara-saudara, Yerusalem ditinggalkan oleh orang-orang yang terbaik. Yang tersisa di situ adalah orang-orang yang miskin, orang-orang cacat, orang-orang yang tidak memiliki skill yang tinggi, saudara-saudara, orang yang lemah. Oleh sebab itu mereka itu selain ditinggalkan oleh generasi yang terbaik, mereka itu dijajah, ditekan, dijadikan budak juga oleh saudagar-saudagar atau tuan-tuan tanah, dan juga terjadi jual beli budak di situ. Jadi kehidupan Yerusalem itu mengalami kehancuran yang total, bukan hanya di pembuangan, tetapi di kota Yerusalem yang sudah menjadi puing-puing dan bau angus oleh karena kebakaran terjadi di mana-mana. Nah, saudara, inilah kejadiannya. Setelah Nehemia itu mendorong membangun kembali benteng di Israel, maka identitas orang Israel dipulihkan kembali. Kemudian bait suci dibangun kembali. Hubungan mereka dengan Tuhan ada rekonsiliasi. Kitab Taurat dibacakan, terjadi revival. Orang Israel mengalami kebangunan rohani dari yang kecil sampai yang besar. Dan setelah itu, saudara, orang Israel keluar dari kota Yerusalem yang sudah dibangun juga. Mereka lebih memilih tinggal di kota-kota kecil,
jauh dari Yerusalem. Ada persoalan besar di sini, saudara. Kenapa mereka meninggalkan kota suci Yerusalem? Pertanyaan ini diselidiki oleh banyak orang. Kenapa? Karena mereka berada di dalam satu masalah yang disebut trauma yang sangat-sangat dalam. Trauma di mana nenek moyang mereka mengalami kehancuran secara brutal. Dan mereka tidak bisa melupakan itu sejarah yang paling kelam, sejarah yang paling sadis, sejarah yang paling menyakitkan. Oleh sebab itu ada satu lagu yang berjudul The Cry of Jerusalem, Tangisan Yerusalem. Nah, sehingga orang-orang itu tidak mau tinggal di kota kudus, saudara. Sedangkan kota itu sudah dibangun kembali oleh Tuhan melalui Nehemia. Oleh sebab itu Tuhan memberikan perintah kepada Nehemia supaya pemimpin-pemimpin yang punya talenta leadership, orang-orang yang memiliki talenta manajerial, itu diperintahkan untuk tinggal di Yerusalem. Jadi ada orang yang memiliki intelijensia tinggi, ada orang yang punya skill untuk memerintah kembali, yang menjadi pemimpin-pemimpin harus tinggal di kota Yerusalem. Kemudian orang-orang Lewi juga harus tinggal di Yerusalem. Kemudian ada kelompok-kelompok orang yang dibagi jadi 10 orang, tidak tahu jumlahnya berapa. Setiap 10 orang itu dipilih satu orang melalui undi. Yang dimaksud undi itu seperti lotre itu, saudara, yang pada zaman kuno dipakai untuk menentukan kehendak Allah. Jadi Tuhan sendiri memilih satu dari antara 10 kelompok orang tersebut untuk tinggal di Yerusalem. Dan setiap undian itu, saudara, itu jatuh kepada satu pemuda yang punya talenta secara khusus. Tinggal di kota Yerusalem. Jumlahnya berapa? Tidak tahu. Nah, saudara, kita melihat hal ini. Tuhan menghendaki orang-orang ini untuk melihat kota Yerusalem harus dibangun bukan hanya strukturnya, bukan hanya gedungnya, bukan hanya kotanya, tetapi dibangun kehidupannya kembali. Saudara, ini penting sekali untuk kita pelajari. Tuhan bukan sekedar membangun tempat yang baru, tetapi Tuhan membangun kembali manusia baru di dalamnya. Yang diperintahkan ialah, janganlah engkau hidup di dalam trauma masa lampau. Janganlah engkau melakukan apa yang dilakukan oleh nenek moyangmu. Janganlah engkau melakukan dosa yang sama seperti nenek moyangmu. Engkau masuk di dalam kota yang kudus. Aku sendiri yang memilih. Dan 1/10 dari seluruh masyarakat Israel melalui 10 orang terdiri dari kelompok-kelompok yang banyak. 1/10 di antara mereka, saudara-saudara, dipilih secara khusus oleh Tuhan untuk tinggal di Yerusalem. Lupakan masa yang lampau. Janganlah hidup di dalam trauma masa lalu. Trauma masa lalu itu tidak memiliki kontribusi apa-apa di dalam hidupmu. Jadi fokus engkau membangun sesuatu atau tata kehidupan yang baru di kota Yerusalem. Nah, saudara, di sini ada satu hal yang sangat penting untuk kita telaah dengan baik. Yaitu Tuhan tidak menghendaki Israel untuk tinggal di dalam sejarah masa kelam. Mereka telah berzina dengan cara menyembah berhala.
Mereka rela mencontoh kehidupan agama-agama lain yang menyembah dewa Baal dengan cara mengorbankan bayi-bayi mereka. Israel melakukan hal yang sama persis seperti orang-orang kafir tersebut. Bahkan Israel menggantikan ibadah yang kudus. Ibadah yang sudah didesain oleh Tuhan begitu rupa di bait suci. Di bawah bait suci bagian bawah itu saudara, dibangun satu terowongan yang besar. Bangunan bawah tanah. Persis di bangunan bait suci itu sendiri ada terowongan bawah tanah dan disitulah dibangun Baal Temple. Tempel untuk menyembah Baal. Nah, ketika memasuki terowongan itu diceritakan di dalam kitab Yehezkiel, pintu-pintu terowongan tersebut saudara digambari dengan gambaran binatang-binatang najis yang melambangkan dewa-dewa mereka. Dan Israel melakukan hal yang sama persis, bahkan lebih jahat daripada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, Tuhan memilih orang-orang ini memasuki Yerusalem baru. Dan Tuhan tidak menghendaki mereka jatuh di dalam sejarah yang sama. Jatuh di dalam dosa yang sama. Jatuh di dalam tingkah laku yang sama. Dan yang paling frontal, yang paling radikal di dalam sejarah Israel itu mereka meninggalkan firman Tuhan. Mereka menutup telinga dan hatinya bagi firman Tuhan. Dan mereka melupakan siapakah Yahweh Elohim tersebut. Mereka menggantikan ekonomi sebagai ilah. Mereka menjadikan perdagangan dengan bangsa lain sebagai ilah. Mereka menggantikan ibadah kepada Yahweh yang hidup itu dengan ibadah kepada bentuk ilah-ilah lain. Sehingga Israel pada waktu itu saudara bukan lagi bangsa yang menyembah kepada Tuhan yang hidup, tetapi bangsa yang mengabdikan diri kepada hal-hal yang dunia sajikan. Akhirnya saudara-saudara, itulah yang membuat Israel mengalami kejatuhan, kehancuran, bahkan kehilangan identitas dan hidupnya menjadi najis. Ketika Israel kembali ke Yerusalem, peristiwa ini menjadi trauma yang tidak bisa dilupakan. Mereka hidup di dalam ketakutan. Mereka hidup di dalam tanda tanya yang besar, kepada siapa lagi aku harus percaya. Mereka hidup di dalam tercerai-beraian, tidak bersatu lagi, saudara. Mereka tidak memiliki bait suci yang seperti dulu. Sehingga pada saat mereka itu sudah melihat bait suci dibangun, kemudian kota Yerusalem dibangun, mereka memiliki keengganan yang sangat besar untuk kembali ke bait suci untuk menyembah Allah yang hidup. Karena kenapa? Karena trauma di dalam kehidupan mereka tetap mengekang, mewarnai jiwa dan pikiran mereka. Nah, saudara, trauma ini adalah trauma masa lampau, itu adalah masalah yang paling kuno di dalam kehidupan manusia. Tidak mudah bagi seseorang untuk melupakan trauma-trauma masa lampau. Kalau ada satu keluarga yang dulunya pernah hidup baik, kemudian ada tragedi besar di dalam keluarga itu, mereka sulit untuk melupakan trauma-trauma masa lampau.
Sigmund Freud, seorang ahli psikoanalisis, itu memberikan satu teori. Dia mengatakan bahwa trauma masa lampau itu menjadi kuda yang menyetir kehidupan seseorang. Diceritakan di dalam teori tersebut, saudara, ada seorang anak yang memiliki masa lampau yang begitu kelam dalam hidupnya. Dia di-abuse oleh papanya sendiri. Papanya itu adalah seorang penjudi. Jadi kalau dia pulang, saudara, dan kalah judi, maka anak itu sejak usia 6 tahun dipukuli oleh orang tuanya, oleh papanya ini. Sehingga begitu papanya hadir, dia sembunyi, saudara. Dia sembunyi di sebuah almari, menutup dirinya. Kadang-kadang sampai 2 hari di situ dia tidak berani keluar, dan didapati oleh mamanya dia pingsan di dalam almari tersebut. Pada waktu mamanya membuka itu, anaknya sudah lemas sekali karena sudah tidak makan, tidak minum 2 hari lamanya. Dan kejadian ini terjadi berulang-ulang. Sampai pada akhirnya papanya itu meninggal dunia oleh karena keracunan alkohol. Tetapi begitu anak ini besar, trauma masa lampau ini tidak pernah hilang di dalam dirinya. Menjadi momok yang selalu menyertai dia. Walaupun dia memiliki papa yang baru. Kemudian pindah ke dalam satu rumah yang baru juga. Tetapi dia tetap memiliki perasaan, memiliki pikiran, memiliki gejolak di dalam hatinya yang nyaris sama ketika dia berjumpa dengan stepfather-nya. Dia takut, saudara. Dia takut. Pada saat dia itu sudah besar, saudara, dia itu memiliki ketakutan itu semakin menjadi jadi, dan akhirnya ketakutan-ketakutan tersebut, trauma-trauma tersebut menjelma menjadi evil power, kekuatan jahat bagi dirinya, dan dia mengambil keputusan untuk membinasakan orang yang perawakannya sama seperti ayahnya. Inilah bencana apabila kita memiliki trauma masa lampau. Nah, orang-orang Israel kenapa tidak berani tinggal di Yerusalem? Karena Yerusalem belum memiliki kekuatan militer. Sehingga kota itu tidak stabil. Mereka tidak memiliki kekuatan ekonomi di kota Yerusalem. Bagaimana mungkin mereka mau tinggal di kota Yerusalem? Dan di Yerusalem tidak ada sistem pemerintahan. Hidup begitu saja, saudara-saudara. Sehingga tidak ada seorang pun yang selain yang sudah terpilih, yang diharuskan untuk tinggal di kota Yerusalem itu, memiliki keinginan untuk tinggal di sana. Karena mereka mempertimbangkan kalau mereka tinggal di Yerusalem, mereka harus memulai sesuatu yang baru dari awal. Pekerjaan dari awal. Mencari kawan juga dari awal. Mencari lingkungan dari awal. Mencari suasana dari awal lagi. Semuanya dari awal. Sehingga mereka menjadi ragu, apakah aku tinggal di Yerusalem akan lebih baik daripada aku masih tinggal tetap di sini. Oleh sebab itu, saudara, kita melihat di sini bahwa tinggal di Yerusalem itu bagi orang-orang yang dipilih adalah sebuah panggilan. Mereka dipanggil oleh Tuhan untuk tinggal di Yerusalem. Dan mereka mendedikasikan hidupnya
untuk membangun suatu tatanan kehidupan baru di kota Yerusalem. Setapak demi setapak, sedikit demi sedikit mereka berjuang bersama-sama. Mulai nampak hasilnya. Mulai nampak hasilnya, saudara-saudara. Demikian juga pada saat kita menghadapi masalah trauma ini, kita diminta oleh Tuhan moving forward, majulah ke depan. Memang dulu engkau jatuh oleh karena engkau berbuat dosa, seperti keluarga Lot. Mereka mengambil keputusan untuk tinggal di Sodom dan Gomora. Karena pertimbangan apa? Ekonomi. Pertimbangan uang. Pertimbangan keglamoran hidup. Sehingga mereka mengambil keputusan keluarganya, anak-anaknya tinggal di kota itu. Ketika mereka tinggal di kota itu, saudara, anak-anaknya mengalami kontaminasi moral. Anak gadisnya rusak. Anak laki-lakinya tidak diketahui nasibnya bagaimana. Oleh sebab itu Tuhan mengambil keputusan untuk membinasakan Sodom dan Gomora. Tetapi oleh karena Abraham itu berdoa supaya Tuhan mengingat keluarga Lot. Tuhan menyelamatkan keluarga Lot. Berapa orang tidak tahu keluar bersama-sama, tetapi yang menolak itu adalah anak-anaknya. Mereka mau tinggal tetap di situ. Sampai orang-orang Sodom itu menggedor-gedor pintu rumah dari Lot. Mereka akan membunuh keluarga ini. Sampai begitu teganya Lot mengatakan, jangan sentuh kami akan menyerahkan anak gadis kami ke dalam tanganmu. Sampai di situ tingkat moralitasnya. Karena kenapa? Mereka jatuh cinta akan uang. Oleh sebab itu Tuhan mengambil mereka keluar. Anak-anaknya tidak mau, anak-anaknya menolak, anak-anaknya binasa di Sodom. Istrinya mau keluar. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Istrinya tidak bisa melupakan apa yang sudah terjadi di belakang. Dia mengalami kepahitan, mengalami kesulitan, mengalami ketakutan di situ. Tetapi pada waktu yang sama, istrinya mengalami juga begitu enaknya bisnis di sana. Menghasilkan begitu banyak uang, menghasilkan begitu banyak emas, perak, dan sebagainya. Oleh sebab itu pada saat mereka keluar bersama, malaikat Tuhan mengatakan, jangan menoleh ke belakang. Jangan dicekal, didefinisikan, dihantui oleh trauma masa lampau. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Istrinya menolak. Istrinya menoleh ke belakang yang melambangkan apa? Di mana hartanya ada, hatinya ada juga di sana. Ini menjadi pelajaran buat kita, saudara. Nehemia mengatakan kepada orang-orang yang terpilih ini, tinggallah di Yerusalem, bangunlah tatanan kehidupan yang baru. Tetapi satu hal yang kamu harus ingat, jangan menoleh ke belakang. Sebab mengapa? Karena hidupmu di kota yang baru ini adalah panggilan. Panggilan yang tidak boleh kamu lupakan pada waktu ini. Kita dipanggil untuk muncul sebagai fajar yang makin terang sampai rembang tengah hari. Artinya ialah kamu dipanggil menjadi orang-orang kudus dan tinggal di kota kudus. Dan hidupmu harus muncul bersinar, memulihkan kembali apa yang sudah hilang. Mari kita berhenti sejenak, kita kembali kepada keluarga kita. Pada saat kita menikah, saudara-saudara, kita dipanggil untuk membangun tatanan kehidupan yang baru. Semalam saya menghadiri pernikahan putrinya Aris Dima bersama dengan Liana.
Saya merasakan keglamoran, saya merasakan joy, saya juga merasakan betapa mereka itu berbahagia dan sebagainya. Mungkin dari sekian banyak orang yang datang itu, mungkin loh ya, hanya saya saja yang punya pikiran lain. Saya berpikir saudara-saudara, bahwa tidak semua orang dipanggil mungkin dalam pernikahan. Banyak orang pada mulanya itu mendedikasikan di dalam dirinya dalam pernikahan itu begitu rupa. Sampai peluk-memeluk, cium-mencium, gendong-menggendong, dangsa berdangsa di mana-mana. Nah, saya melihat itu sangat indahnya. Jadi permulaan pernikahan itu begitu indah. Jadi sesuatu yang dimulai itu adalah mudah. Mengawali sesuatu itu mudah. Tetapi jangan lupa saudara, jangan lupa. Pernikahan itu adalah panggilan. Panggilan untuk bukan saja berdiri di garis start. Tetapi the main issue daripada pernikahan itu bukan starting finish. The main issue daripada pernikahan itu adalah the finishing line. Akhir, garis akhir. Awal itu boleh indah, awal itu boleh bagus. Tetapi bagaimana endingnya? Ada orang yang mengawali pernikahannya itu dengan kehancuran, dengan ketidakrelaan, dengan tangisan, dengan ketakutan. Tetapi begitu menikah, dia mengambil keputusan aku harus membangun tatanan kehidupan baru. Dan dia mengambil keputusan aku meminta pertolongan Tuhan untuk mencintai istriku. Dan istrinya minta tolong Tuhan mencintai suaminya. Akhirnya mereka berjalan bersama-sama membangun rumah tangga. Ketika membangun rumah tangga ini saudara, starting point-nya itu tidak terlalu bagus, tidak terlalu mulus. Tetapi Tuhan menghendaki pasangan ini. Jangan engkau sampai hidup di dalam perkawinan itu dihantui oleh trauma masa lampau. Engkau sudah memasuki satu era baru di dalam hidupmu. Engkau sudah memasuki batra yang baru di dalam hidupmu. Jangan menoleh ke belakang. Saudara. Jadi kalau kita ini berani mengambil keputusan untuk melepaskan ikatan-ikatan trauma masa lampau. Kita berada di dalam tempat yang tepat. Membangun tata kehidupan yang baru. Masa yang lampau kita jatuh. Masa yang lampau kita kena penyakit berat. Masa yang lampau kita dapat layoff. Masa yang lampau kita di-fire dari tempat kerja. Masa yang lampau kita ada kecelakaan. Masa yang lampau kita menghadapi kegagalan. Tetapi Tuhan mengatakan demikian. Aku memberikan Yerusalem baru kepadamu. Karena engkau adalah orang yang benar. Artinya aku memberi kehidupan yang baru. Aku memberi tempat yang baru bagimu untuk engkau tata ulang bersama-sama. Jadilah sebagai orang yang terpilih, orang yang terpanggil. Jadilah sebagai orang benar. Yang kehidupannya seperti cahaya fajar. Yang bukan terbenam kembali. Tetapi terus makin terang sampai rembang tengah hari. Lupakan trauma masa yang lampau. Engkau pernah gagal? Jangan menoleh, jangan hitung itu kembali. Jangan membawa trauma masa lampau di dalam kehidupan kita pada saat ini, saudara. Yang kedua di dalam ayat 2 itu dikatakan ada orang-orang yang volunteer.
orang yang rela. Rela untuk tinggal di Yerusalem. Ada orang yang mau membayar harga untuk tinggal di Yerusalem. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melupakan apa yang pernah terjadi di dalam kehidupan bangsanya pada waktu yang lampau. Tetapi dia berani untuk mengatakan, aku mau tinggal di Yerusalem oleh karena aku mau melayani. Aku mau menata kehidupan ulang bersama-sama lagi. Aku rela melakukan itu. Aku rela menghadapi tantangan hidup. Aku rela menghadapi hal-hal yang tidak aku pernah pikirkan. Aku rela untuk berjuang bersama-sama. Dengan kata lain, ada hati orang-orang yang rela untuk meninggalkan zona aman hidupnya demi masa depan yang lebih baik. Ada orang-orang yang rela untuk meletakkan rencana dan rancangan hidupnya bukan sebagai prioritas lagi, tetapi sebagai secondary option. Dia memilih sesuai dengan Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Bukan Tuhan mengatakan, aku tahu kamu punya rancangan. Aku tahu kamu memiliki rencana. Tetapi aku memiliki rencana dan rancangan yang lebih baik daripada yang kamu punya. Karena rencanaku ini adalah rencana yang akan menghidupkan engkau. Bukan rencana yang membuat engkau mati. Bukan rencana yang membinasakan engkau. Bukan rencana yang melontarkan engkau kembali menjadi sampah di dalam kehidupan ini. Kita boleh bertanya, Bu, Tuhan aku ini gagal kan? Loh, Tuhan aku ini sudah sakit. Sudah tidak bisa disembuhkan. Hidupku sudah bergantung sama obat. Mungkin saudara kena sakit gula yang sudah parah. Hidupmu bergantung sama obat. Mungkin saudara masih dihantui oleh trauma-trauma masa lampau oleh karena satu penyakit atau kegagalan. Pertanyaan saya, apakah kita rela untuk menyerahkan hidup kita bergantung kepada apa yang ada di belakang kita? Itu pertanyaan besar. Saya punya teman, saudara. Teman dekat saya. Karena sering menyanyi dengan saya, dia pintar main piano, pintar main gitar, pintar menciptakan lagu, suaranya bagus. Dia kena gagal ginjal, sampai harus cuci darah 1 minggu 3 kali. Katanya dokter, kalau sudah cuci darah 1 minggu 3 kali, tidak ada satu obat yang bisa menyembuhkan dia. Ketika saya bertemu dengan dia ngomong sama saya, apakah hidupku masih punya vitalitas? Pertama. Yang kedua, apakah aku masih bisa untuk berbuat sesuatu bagi sisa hidupku? Saya mengatakan demikian. Saudaraku, kamu bukan memiliki sisa hidup. Kamu memiliki hidup. Cuma masalahnya ialah, di mana kamu meletakkan hidupmu? Kalau kamu meletakkan hidupmu di dalam trauma masa lampau, hidupmu tidak akan pernah sembuh karena pengharapan itu sirna di dalam batinmu. Engkau boleh mempertimbangkan omongan dokter, boleh, bahkan harus. Tetapi saudara juga tidak boleh untuk tidak mempertimbangkan vitalitas dari iman. Kalau saudara percaya kepada dokter, pada obat 100% sebagai sarana mujizat Tuhan, itu bagus. Tetapi apakah saudara tidak juga untuk memberikan reconsideration
tentang perkara-perkara iman yang menjadi misteri. Yang diminta oleh Tuhan itu bukan saudara menggantungkan kepada hidupmu di dalam masa lampau, tetapi yang diminta oleh Tuhan adalah kerelaan hatimu untuk menyerahkan rencanamu, rancangan hidupmu, pemikiran-pemikiran dirimu, consideration yang ada di dalam otakmu, pertimbangan-pertimbangan yang ada di dalam batinmu itu total relinquish kepada rencana dan kehendak Tuhan. Sama-sama tidak tahu. Kita tidak tahu apakah hidupku akan terus dengan kondisi ini. Kita juga tidak tahu apakah rencana Tuhan dan rancangan Tuhan bagi hidupku. Dua-dua sama-sama tidak tahu. Tetapi dua-dua ini yang paling menakutkan, yang menciptakan fear terbesar di dalam hidupmu oleh karena diagnosa. Diagnosanya apa? Diagnosanya kamu tidak punya pengharapan. Diagnosanya ialah sakitmu itu banyak orang mengalami berakhir dengan kematian. Itu diagnosa. Nah, diagnosa ini menciptakan trauma. Diagnosa ini membuat saudara takut. Di tengah-tengah ketakutan ini, kita bertanya, apakah firman Tuhan yang mengatakan, nothing impossible bagi Tuhan, itu sungguh-sungguh ada? Apakah itu hanya slogan rohani? Apakah itu hanya sebagai pelipur lara di dalam hati yang sudah hancur ini? Nah, saudara, ada dua option dalam hidupmu yang sama-sama kita tidak tahu endingnya. Tetapi firman Tuhan mengajar kita hari ini. Sama-sama berat, sama-sama bertempur dengan soal hidup dan mati. Tetapi seperti orang Israel yang ada di kota-kota di zona-zona aman itu menyerahkan dirinya dan mengatakan, aku rela untuk tinggal di kota Yerusalem dengan segala konsekuensinya. Dia meninggalkan rencana dan rancangan hidupnya di kota yang lama. Dia memboyong keluarganya pindah di Yerusalem dengan sukarela. Dengan kata lain, dia meninggalkan rencana dan rancangan yang dia bangun atas dirinya sendiri, dan dia rela untuk menghadirkan dirinya, untuk meletakkan dirinya di dalam rencana dan rancangan Tuhan. Dan dia itu relinquish. Sukarela menyatakan itu. Pada saat seseorang itu sukarela di tangan Tuhan, dia seolah berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku rela dengan jari jemarimu Engkau lakukan apa saja yang Tuhan mau kepada diriku. Yang disebut rela kepada Tuhan itu seperti kita ini bayi kecil yang sedang sakit panas lebih daripada 101 ukurannya. Nangis, berteriak-teriak, melontar-lontar, menjejak-jejak. Sampai akhirnya bayi ini karena nangis dia sudah lelah, capek. Kemudian sisa nafas seperti ini. Pernah tahu itu ya? Pernah ya? Tapi lemas. Pada saat dia lemas itulah dia menyerahkan hidupnya penuh kepada ibunya. Apapun yang ibunya lakukan, dia sudah tidak meronta-ronta lagi. Dikasih obat, dia manda saja. Dibawa ke dokter, dia manda saja. Diperlakukan apa saja, dia manda saja. Inilah yang dimaksud kerelaan. Di dalam titik tertentu dalam hidupmu, saudara, Tuhan meminta engkau rela menyerahkannya kepada Tuhan.
Ada banyak hal dalam hidupmu yang kita tidak bisa atau tidak mampu untuk merelakan begitu saja. Sampai tidur pun dibawa dalam pikiran kita. Semua orang mengalami yang sama, saya juga sama. Saya punya beban hidup anak saya. Tiap hari saya menangis dalam hati. Tiap hari saya meronta dalam hati saya. Saya terus bertanya, why. 1000 kali saya berdoa. 1000 kali saya bertanya, Tuhan, apakah doa ini sungguh-sungguh sesuatu yang ada benefitnya? 1 juta kali saya berlutut di hadapan Tuhan, saya minta kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Bahkan apa yang saya lihat? It's not getting better. No. It's not getting better. Suatu malam saya bertanya, Tuhan kenapa? It's not getting better because of your standard. Because of your hope. My standard is wrong, my hope is wrong. Terus saya tanya, saya boleh meronta kepada Tuhan, saya tanya, Tuhan maunya apa? Tuhan maunya apa? Saya tidak bisa mengobati, saya tidak bisa melakukan apa-apa kepada dia. Nah, Tuhan maunya apa? Saya sudah minta. Bukan 1 kali, ratusan kali, ribuan kali. Bertahun-tahun saya minta. Apa jawaban Tuhan? Saudara, yang diminta oleh Tuhan adalah kerelaan dirimu untuk meletakkan rencana, rancangan, impian, desain yang telah engkau bangun begitu rupa sebagai kamu punya legacy. To be honest, saya tidak punya legacy of faith. Saya tidak punya legacy of miraculous experience di dalam hidup saya. Saya tidak punya legacy itu. Tuhan mengatakan, kamu punya legacy itu. Loh, kenapa saya punya legacy itu, saya tidak? Kekhawatiranmu itu menjelaskan legacy tersebut. Kekhawatiranmu, ketakutanmu, air matamu, itu menjelaskan legacy tersebut. Oleh sebab itu pada saat engkau relinquish kepadaku, itu adalah engkau meletakkan rencanamu. Di mana rencanamu itu ada egoisme di dalamnya. Ada pride di dalamnya. Ada false hope di dalamnya. Ada higher expectation di dalamnya. Dan di dalam higher expectation itu tidak ada kehidupan Kristus di dalamnya. Kamu tetap memegang kekang. Dan yang menjadi kuda itu adalah aku Tuhan bagi dirimu. Sebetulnya kendalinya bukan aku hanya dijadikan kuda oleh engkau. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, secara tidak sadar kita menjadikan Tuhan itu sebagai kuda karena kita memegang kendali. Kendali dengan apa? Air mata, ketakutan, tuntutan yang kita berikan kepada Tuhan. Di dalam Nehemia 11 ayat 2 itu mengatakan, siapa yang mau rela tinggal di Yerusalem? Dan pagi hari ini kita diminta oleh Tuhan untuk memiliki kerelaan seperti itu. Ada 3 hal yang kita perlu pelajari hari ini. Yang pertama, mintalah kehadiran Tuhan di dalam hidupmu. Hadir di dalam rumah tanggamu, supaya engkau memiliki the best medication untuk melupakan trauma masa lampau. Trauma yang sudah lalu biarlah terjadi di masa lalu. Anggaplah angin lalu. Dianggap angin lalu. Ya, jangan, kalau saudara masih sulit untuk menganalisa, tanyalah kepada rumput yang bergoyang. Karena di situ juga tidak ada jawaban. Jawabannya apa? Kehadiran Tuhan dalam hidup. Rumah tanggamu chaos. Ekonomi suamimu hancur.
Orang yang engkau cintai meninggalkan engkau, mengkhianati engkau. Mintalah Tuhan hadir di dalam keluargamu. Mintalah Tuhan untuk memberikan keluarga dengan iklim yang baru, weather yang baru, suasana yang baru, dan yang lebih-lebih yang harus saudara minta. Kiranya Tuhan memberikan hati yang baru. Yang kedua, jadikanlah keluarga, pekerjaan, dan pelayanan sebagai panggilan hidupmu. Sebagai panggilan hidupmu. Tadi Ibu Mary main ya. Saya bisa menduga 100% benar. Pada saat beliau main itu dia merasakan, aku kali ini main just because of the grace of the Lord. Is that right? Karena anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Saudara bisa bernapas sampai hari ini. Saudara bisa datang hari ini. Because of the grace of the Lord. Jadi jadikan pekerjaan, keluarga, pelayananmu sebagai panggilan hidup. Yang penting, yang terbesar, yang paling berharga dalam hidupmu. Yang ketiga, lakukanlah segala sesuatu, segala hal. Yang merupakan the expression of relinquishment kepada Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu bagi Kristus. Jadi lakukan pekerjaan sebagai waiter, lakukanlah bagi Kristus. Lakukanlah dirimu, melakukan tugas sebagai seorang istri, lakukanlah itu bagi Kristus. Suami, lakukanlah tugasmu seolah-olah juga bagi Kristus. Maka di situ saudara akan menemukan mujizat dari hari ke hari. Karena Tuhan meminta bukan saja melakukan segala sesuatu seolah-olah bagi Kristus, tetapi lakukanlah segala sesuatu dengan ucapan syukur dari waktu ke waktu. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita semuanya. Mari kita tutup dalam doa. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, saudara-saudara. Tuhan ingin menggandeng kita untuk melewati lembah bayang-bayang maut, meninggalkan apa yang di belakang. Kita seperti atlet yang berlari menuju ke depan sampai ke garis finish bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, firman-Mu sudah diberitakan. Dan biarlah firman-Mu ini menjamah kami semuanya. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami melihat saudara kami yang kami kasihi, saudara Alun bersama dengan Airin. Dikau mengetahui pergumulan hidup mereka Tuhan. Dikau mengetahui air mata mereka. Dari tempat ini, hamba-Mu berdoa, send your word and heal the disease. Send your word and heal the disease. Engkau obati luka-luka mereka. Engkau beri penghiburan dalam hati mereka. Demikian juga bagi kami Tuhan, mungkin datang dengan letih lesu dan berbeban berat. Dengan hati yang kehilangan pegangan, dengan hati yang kehilangan pengharapan. Karena menilai problem terlalu besar tidak bisa diatasi. Pagi ini di mimbar yang kudus ini, hamba berdoa kiranya Tuhan, bukan saja memberikan penghiburan dengan kuasa Roh Kudus, tetapi biarlah Tuhan menjamah dengan kuasa-Mu dan menghadirkan mujizat Tuhan agar batin, hati, pikiran mereka itu mendapatkan rest, mendapatkan kelegaan di dalam kekuatan, di dalam kuasa, di dalam penghiburan firman Allah. Terima kasih Tuhan.
Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.